Kedua, jika standar deviasi tidak diketahui, maka ada syarat lagi yang harus dipenuhi. Yang pertama, populasi harus tetap berdistribusi normal. Yang kedua, nilai ukuran sampelnya itu kecil, artinya jumlah datanya kurang dari 30. Untuk ini, karena populasinya kecil, maka kita gunakan distribusi T atau students T dengan rumus confidence interval seperti yang akan ditampilkan di layar tampilan sesudah ini ya. Kita bisa lihat di situ ada nilai S atau simpangan baku dari suatu sampel, kemudian ada DF atau degree of freedom N-1 ya, dengan bahasa lain ini adalah derajat kebebasan. Yang ketiga ini adalah nilai T, titik kritis dari distribusi T. Akan ada contohnya ditampilkan di layar sesudah ini. Nah, kemudian kita bicara nih tentang pendugaan proporsi populasi ya. Dasar perhitungannya adalah proporsi sampel, di mana ada P adalah X atau jumlah keberhasilan dibagi ukuran sampel M, dan Q adalah 1 minus P. Maka rumus confidence interval proporsi Anda bisa lihat di tampilan sesudah ini. Syaratnya adalah bahwa NP itu lebih besar dari 5 dan NQ juga lebih besar dari 5 agar pendekatan normal tersebut valid, sah untuk dipergunakan. Nah, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu konsep confidence interval atau CI. CI adalah interval nilai yang kemungkinan besar mencakup parameter populasi ya. Komponen utamanya ada beberapa. Yang pertama adalah estimator titik, biasanya adalah nilai pusat dari estimasi, misalnya adalah rata-rata sampel atau X dan proporsi sampel atau P. Kedua ya, komponennya adalah titik kritis, bisa Z atau Z, bisa T ya. Dua titik ini merupakan nilai ambang berdasarkan distribusi probabilitas yang sesuai ya. Jika standar deviasinya diketahui, maka kita gunakan distribusi Z. Tapi kalau standar deviasinya tidak diketahui dan N-nya kecil, jumlahnya kecil, maka kita gunakan distribusi T. Nah, dari sini kita bisa hitung standard error atau sebaran dari distribusi sampling. Untuk mean ada rumusnya yang akan ditampilkan sudah ini. Demikian juga untuk proporsi. Rumus umum untuk confidence interval ini adalah estimator titik plus minus titik kritis dikali standar errornya. Jadi nanti untuk kasus sederhana Anda bisa lihat bahwa CI itu bisa berupa kisaran. Contohnya kalau dalam ini confidence interval kita tuh terletak antara 80 nilai tengah plus minus 3.92. Jadi nilainya antara 76,08 sampai 83,92. Nah, artinya kita bisa 95% yakin bahwa rata-rata populasi akan berada antara angka 76,08 dan 83,92. Nggak akan jauh dari situ. Kemungkinannya kecil sekali, kurang dari 5%. Berada di luar, lebih kecil dari 76,08 atau lebih besar dari 83,92. Untuk penerapannya ya, penerapan confidence interval itu terutama dalam pengambilan keputusan. Di sini kita akan tampilkan ya, setidaknya ada 4 peran confidence interval dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena confidence interval ini memiliki fungsi strategis dalam banyak bidang, khususnya ketika keputusan perlu dibuat berdasarkan data yang tidak lengkap, misalnya data sampel. Ya, karena itu confidence interval digunakan untuk mengukur ketidakpastian dalam estimasi parameter, yaitu khususnya berkaitan dengan mean, proporsi, dan standar deviasi. Yang kedua, memberikan justifikasi statistik dalam pengambilan keputusan, kebijakan, teknis, atau bisnis. Ketiga, menyediakan kerangka objektif untuk menyatakan keyakinan kita terhadap suatu kesimpulan.